Kita lihat posisi hari ini begitu ya, walaupun ada tekanan terjadi, merah sebelum besok hari libur begitu ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi ternyata di akhir-akhir sudah mulai ada penguatan. Ini mungkin kalau kita perdalam lagi secara technical, sini apa yang mungkin bisa kita perhatikan nih, Safrina? Nah, jadi memang jelang libur 17 Agustus dan 70 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia, malah ternyata ISG tutup di zona merah nih sayangnya. Dan mungkin masih dilanda banyak sentimen, terutama sentimen global mengenai uncertainties FOMC Kamis. Nah, namun sebelum saya membahas ke situ, mengenai analisa teknisnya memang dari hari ini seperti yang tadi sejam lalu Maria sampaikan, memang pergerakannya sudah konsisten terus berada di zona pelemahan gitu ya. Tidak ada tarikan-tarikan tertentu yang seperti dinamika kemarin. Tarikan antara penguatan dan pelemahan itu cukup luar biasa. Nah, di hari ini memang sepertinya ISG tak bertenaga dan terus konsisten melengang di zona merah. Dari sesi 1 ISG sudah tidak sanggup bertahan di atas level psikologis 6.900, terjun dari 6.915 ke bawah dan lewatin support-support penting di 6.880, bahkan tadi lowestnya di 6.850-an. Nah, di sesi 2 ini tadi memang level uji resisten sesi 2 di 6.900 dan sebenarnya ISG berhasil melewati sesi uji resisten karena sekarang berhasil ditutup di 6.900,54 dengan ada tarikan dua sektoral yang menghijau juga ya. Berarti ada tiga sektor yang itu infrastruktur. Tadi ada beberapa hal lagi ya, ditambah lagi dua sektor berikutnya yang ternyata menjadi support terakhir on the last minutes dinamika dari ISG dan berhasil akhirnya melanjutkan melemah walaupun tidak sedalam yang kita perkirakan di 0,21%. Tidak jauh ya, hanya berbeda 15 poin dari level pembukaan begitu ditutup di 6.900. Ini menarik mungkin karena hari ini investor memang fokus pada nota keuangan ya. Jadi semua pengen melihat bahwa sejauh mana optimisme Indonesia di tahun depan begitu dengan adanya politik year, kemudian ditambah lagi juga dengan pasca pandemi gitu ya, kayaknya semua benar-benar dilihat nih akan seoptimis apa dan tampaknya mungkin itu menjadi angin segar, makanya di 1 jam terakhir ada tarikan ya Safrina ya. Betul. Tapi kita belajatin juga nih apa saja yang menjadi poin-poin penting juga dalam nota keuangan nih. Ini menarik sekali kan karena nota keuangan memang disampaikan setiap 16 Agustus ya, sehari sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan sebenarnya secara overall sejam lalu ketika disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini masih berlanda optimisme, tapi memang harus waspada dengan ketidakpastian masih ada terutama dari global. Nah, ini sedikit data-data yang akan saya sampaikan. Nota keuangan penjelasan mengenai rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, beberapa asumsi makronya pertumbuhan ekonomi di 5,2%, which is good karena masih kisaran seperti yang sekarang disampaikan, dan pendapatan di 2.781,3 dengan defisit masih sehat di 2,29%, dan APBN 2024 seperti kata Presiden Jokowi ini masih didesain dengan kebijakan mempercepat transformasi ekonomi. Keywordnya inklusif dan berkelanjutan. Oke, keywordnya inklusif dan berkelanjutan ya. Tadi juga ditegaskan oleh staf khusus juga dari Kemenq yang mengatakan bahwa ini realistis kok target-targetnya begitu, tidak seperti dipaksakan. Nah, kita lihat dari global sedikit kita lihat dan kemudian sektoral yang potensial untuk bisa dilirik, Safrina. Nah, karena kebetulan besok hari Kamis. Nah, Kamis dini hari itu sebenarnya ada yang dinanti-nantikan membuat deg-deg ser para pelaku pasar. Ada Kamis dini hari itu ada FOMC. Nah, FOMC ini kita lihat sendiri kan memang Jumat efeknya Jumat kita lihat bersama apakah semakin memerah. Nah, kita harapkan tidak. Tapi intinya Consumer Price Index di Amerika Serikat itu kan kemarin kembali lagi ke 3,2% dan makin jauh dari level targetnya Federal Reserve di 2%. Di satu sisi kita juga ketahui suku bunga acuan The Fed ini sudah naik luar biasa signifikan dari kisaran 0 sampai 1% saja di Mei 2022. Sekarang di 5,5% dengan para pelaku pasar masih menanti-nantikan apakah sebenarnya semester 2 2023 ini akan ada cooling down atau tidak. Karena sudah ada konsensus pasar yang memperkirakan 90,5% masih akan ada ruang kenaikan Fed Fund Rate di sisa tahun ini melihat inflasi yang masih begitu stubborn untuk dijinakan. Nah, di satu sisi juga ada ketidakpastian dari mitra utama perdagangan Indonesia yaitu China yang sepertinya bisa kehilangan momentum untuk kembali memulihkan ekonominya setelah dilanda pandemi COVID-19 begitu berat untuk negara China sendiri. Karena kita lihat juga kemarin PMI-nya ambles dan ada beberapa alarm warning. China sendiri tidak bisa memanfaatkan pemulihan ekonomi dan tentunya ini sangat berpengaruh apa yang terjadi di China karena kan kita mitra dagang utama terbesar untuk Indonesia sendiri. Bisa dibayangkan sebenarnya dengan apa yang kita sampaikan begitu ya di tahun 2024 yang begitu realistis namun optimis dan apa yang pencapaian kita yang sudah dialami selama semester pertama ini kita cukup tumbuh resilience ya, kuat karena kalau kita lihat dari negara-negara besar, negara maju seperti Amerika dan juga China yang lagi ketar-ketir bahkan mereka benar-benar khawatir gitu ya gimana caranya
untuk menstabilkan ekonomi, kita masih benar-benar dalam track yang sesuai gitu ya dengan rencana-rencana Domestiknya pemerintah. bagus. Domestiknya bagus ya. Kita harus lumayan dan patut berbangga begitu ya, apalagi menjelang kemerdekaan besok. Kita lihat nih sektor-sektor yang jawara begitu ya, yang cukup bisa kita perhatikan nih, Safrina. Tentunya perbankan Big Caps ini harus kita sorot nih pergerakannya menuju ketidakpastian mengenai The Federal Reserve Open Committee Meeting Kamis dini hari, karena ini langsung tercermin ke beberapa pergerakan bank KBMI 4 atau bank Big Caps yang langsung terlihat merana gitu ya di perdagangan hari ini. Karena kan tentunya kenaikan suku bunga ini akan berpengaruh terhadap performa perbankan dan juga net foreign sale tersendiri untuk bank Big Caps perbankan akan berpengaruh terhadap pergerakan emiten dari Big Caps 4 ini. Nah, kita lihat bersama di penutupan perdagangan hari ini Bank Sentral Asia stagnan, BNI juga stagnan, Bank Mandiri juga di 5.800 tetap, dan BRI itu harus terjun 0,9% atau 50 poin. Di satu sisi ya kita lihat sebenarnya beberapa hari belakangan ini dengan ada sentimen menunggu FOMC, bank perbankan Big Caps memang sudah terkoreksi cukup lama.